Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Yang masih kosong mana? Ada yang dispen. Yang dispen siapa? Hari ini kita akan melakukan diskusi ya. Sudah siap semuanya? Sudah? Masih ingat kan isinya apa saja? Masih. Untuk kelompok 1 sama 2 kemarin dapat apa? Apakah memakai masker saat sakit? Itu perlu. Oke. Terus kemudian yang isu kedua, kelompok 5 sama kelompok 6. Kelompok 5 sama kelompok 6. Apa? Mana enggak? Oh, tentang olahraga ya? Oke. Terus lanjut yang isu terakhir. Siapa? Kelompok 3, 4. Kelompok 3 mana? Ada ya? Kelompok 4? Ada. Apa kemarin isunya? Makanan cepat saji. Apakah makanan cepat saji berbahaya? Terus yang jadi moderator, ingat kan? Kemarin sesuai pembagian kemarin, yang jadi moderator untuk isu yang pertama dari kelompok berapa kemarin? 2, 3. Yang isu kedua moderatornya kelompoknya siapa? Hah? Kelompok 1. Terus yang ketiga jadi moderatornya dari kelompok 5. Kemarin kan moderatornya 1. Ini moderatornya 2 gak apa-apa. Udah siap? Udah ya? Sekarang mejanya bisa diatur.
mendengarkan ya. Kalian yang di sini sebagai peserta boleh menanggapi atau boleh bertanya. Terus itu yang dari sini pihak apa? Pro ya? Pro, ini kontra. Ini moderatornya. Isinya tentang apa? Apakah makanan cepat saji berbahaya bagi kesehatan? Yuk, bisa dimulai. Moderatornya bisa membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun tema diskusi kita adalah apakah makanan cepat saji berbahaya bagi tubuh? Baiklah, untuk memulai diskusi, saya persilakan kepada kedua belah pihak, pro dan kontra, untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai moderator. Perkenalkan, saya Librana sebagai moderator. Perkenalkan, saya Zaira Mutia sebagai argumen pro. Saya Lailatul Fajriah sebagai argumen pro. Saya Naila Widya sebagai argumen pro. Saat ini, makanan cepat saji sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita karena kepraktisannya. Namun, apakah kepraktisan tersebut sebanding dengan resiko penyakit kronis yang menyertai? Kami dari kelompok 3 menegaskan posisi kami bahwa makanan cepat saji adalah produk yang berbahaya bagi kesehatan. Argumen kami didasari oleh fakta medis mengenai kandungan lemak trans, natrium berlebihan, dan sifat adiktif yang merugikan masyarakat. Perkenalkan, saya tidak mengerti istilah jadi argumen kontra. Perkenalkan, nama saya Sarul Nadifah dari argumen kontra. Perkenalkan, nama saya Fadhil Farisa dari argumen kontra.
Banyak penelitian yang bilang masalah kesehatan atau obesitas kolateral itu lebih kuat penderitanya dengan pola hidup total, kurang gerak, kebanyakan kalori, gula tinggi, kurang sayur, bukan cuma makan burger atau sapi. Tetapi makanan cepat saji mengandung lemak trans yang meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Ini bukan hanya teori, tetapi makanan cepat saji adalah penyebab utama penyebatan pembuluh jantung dan dapat memicu obesitas masal. Kalori dalam satu porsi makanan cepat saji seringkali setara dengan kebutuhan kalori setengah dari manusia normal. Jika dikonsumsi secara rutin, obesitas tidak bisa dihindari karena kita terlalu sering memakan makanan cepat saji. Tapi makanan cepat saji itu bukan racun, itu cuma makanan yang dirancang cepat saji. Kandungan kalorinya memang bisa tinggi, tapi itu masalah porsi, bukan jenis makanannya. Nasi padang juga bisa lebih jahat kalau kamu makan kebanyakan, tapi nggak ada yang teriak itu berbahaya tiap harinya. Makanan cepat saji itu bukan racun, itu cuma makanan yang dirancang cepat saji. Kandungan kalorinya memang bisa tinggi, tapi itu masalah porsi, bukan jenis makanannya. Nasi padang juga bisa lebih jahat kalau kamu makan kebanyakan, tapi gak ada yang teriak itu berbahaya tiap hari. Sulit mengandalkan pengendalian diri jika produknya didesain secara kimiawi untuk menyebabkan kecanduan di otak melalui kombinasi lemak dan gula yang ekstrim. Pengguna
kami menegaskan kembali bahwa makanan cepat saji berbahaya bagi kesehatan karena dapat negatifnya bersifat jangka panjang. Kepraktisan yang ditawarkan tidak sebanding dengan resiko kerusakan organ tubuh yang ditimbulkan. Mari kita lebih bijak memilih makanan demi kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Tetapi bayangin pekerja, pengajar, atau orang di kota besar yang nggak selalu punya waktu masak, makanan cepat saji jadi solusi praktis, bukan ancaman. Bahkan di beberapa kondisi lebih aman dibanding makanan yang dimasak asal-asalan di rumah atau tempat yang higienis, yang higienitasnya yang jelas. Terima kasih. Kepraktisan adalah keuntungan jangka pendek, tapi kerugian kesehatan adalah beban jangka yang panjang. Apakah waktu 15 menit yang kita hemat sekarang sebanding dengan waktu bertahun-tahun yang hilang akibat penyakit kronis di masa depan? Dari diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa makanan cepat saji memang memiliki potensi berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus. Hal ini dikarenakan kandungan lemak, gula, dan garam yang tinggi serta rendahnya kandungan nutrisi penting seperti vitamin dan serat. Namun di sisi lain, makanan cepat saji tidak terlalu berbahaya apabila dikonsumsi secara bijak dalam jumlah yang wajar dan diiringi dengan pola makanan sehat serta gaya hidup yang seimbang. Selain itu, pertimbangan ini juga menunjukkan adanya pilihan makanan cepat saji yang lebih sehat. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa dampak makanan cepat saji terhadap tubuh sangat bergantung pada pola konsumsi masing-masing individu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi makanan agar tetap menjaga kesehatan tubuh. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu jalannya diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Poni Unsa.
saya sebagai moderator. Perkenalkan saya Khairul Zuhairo sebagai pihak pro. Perkenalkan, nama saya Tessa Jawa dari pihak pro. Perkenalkan, saya Kristina Margarita sebagai pihak pro. Saya Kamila Masyarulana dari pihak pro. Nama saya Vineza Maida dari pihak kontra. Nama saya Nuria Istiana sebagai argumen kontra. Sedangkan nama saya Muhammad Farida sebagai pihak kontra. Saya Zahira Muhammad dari pihak kontra. Saya persilahkan untuk berdiskusi antara pihak argumen pro dan kontra. Silakan untuk argumen pro. Apakah memakai masker saat sakit itu penting? Di sini saya akan mengemukakan argumen pro. Yang pertama, memakai masker membantu mencegah penyebaran penyakit. Saat seseorang sakit, terutama flu, batuk, atau infeksi saluran pernapasan, virus dan bakteri bisa menyebar lewat percikan droplet ketika berbicara, batuk, atau bersin. Masker bertindak sebagai penghalang yang mengurangi jumlah droplet yang keluar ke udara. Jadi, orang lain di sekitar punya peluang lebih kecil untuk tertular. Memakai masker saat sakit dianggap tidak perlu karena penderita asma sering merasa sesak ketika bernafas terlalu lama menggunakan masker. Sebagian orang berpendapat bahwa flu ringan tidak memerlukan masker karena dianggap bisa sembuh sendiri tanpa menularkan penyakit berat. Bahwa kita di sini bisa hewan. Dengan penggunaan masker, menjadi orang lebih rentan. Tidak semua orang punya daya tahan tubuh yang sama. Anak kecil, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu bisa mengalami dampak yang lebih serius jika tertular. Dengan memakai masker, orang yang sakit ikut menjaga keselamatan orang lain. Mungkin tidak sekuat itu secara kesehatan. Ini bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga kepedulian sosial. Ada juga pendapat bahwa anak-anak sulit memakai masker karena sering merasa gerah dan tidak nyaman saat bermain. Beberapa orang beranggapan bahwa menjaga daya tahan tubuh lebih penting daripada memakai masker. Memakai masker dianggap mengganggu aktivitas olahraga karena membuat pernafasan terasa lebih cepat lelah. Kalau kebiasaan memakai masker saat sakit dilakukan banyak orang, penyebaran penyakit di masyarakat bisa ditekan karena membantu mengurangi penyebaran wabah secara luas. Artinya, angka orang sakit menurun, aktivitas tetap berjalan, dan beban pada fasilitas kesehatan juga berkurang. Konsepnya sederhana, semakin sedikit penularan, semakin cepat situasi membaik. Tidak semua penyakit menular.
Tidak semua orang sakit mengalami penyakit menular. Misalnya, sakit karena kelelahan, gangguan lambung, atau cedera tidak beresiko menularkan ke orang lain. Dalam kasus seperti ini, penggunaan masker menjadi tidak relevan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Menunjukkan etika dan sadar sosial. Memakai masker saat sakit adalah bentuk sopan santun modern, sama seperti menutup mulut saat batuk, hanya versinya lebih efektif. Ini memberi sinyal bahwa seseorang sadar akan kondisinya dan tidak ingin merugikan orang lain. Komunikasi bukan hanya soal suara, tapi juga visual wajah. Masker merusak efektivitas interaksi manusia. Masker membantu mencegah penyebaran penyakit ketika seseorang sakit, terutama penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti flu atau batuk. Virus dan bakteri dapat keluar melalui percikan kecil saat berbicara, batuk atau bersin. Dengan memakai masker, percikan ini tertahan, sehingga risiko menulari orang lain jadi jauh lebih kecil. Ini bukan teori kosong, tapi prinsip dasar dalam pengendalian penyakit menular. Pemakaian masker secara massal oleh orang sakit yang harus menggantinya setiap beberapa jam agar tetap higienis, menciptakan timbunan sampah medis yang luar biasa. Limbah masker sekali pakai mengandung mikroplastik yang sulit terurai dan dapat mencemari ekosistem air. Jadi, kalau dirangkum, penggunaan masker saat sakit itu bukan sekedar yang pribadi, tapi tindakan kerja dengan dampak besar bagi kesehatan bersama. Kadang solusi terbaik memang yang paling sederhana, hanya saja butuh sedikit niat untuk melakukannya. Sebagai penutup, walaupun masker terbukti secara ilmiah mengurangi droplet, kamu bisa menjawab secara laboratorium mungkin benar, namun secara perilaku manusia, masker sering disalahgunakan, jarang diganti, dan sering disentuh, sehingga efektivitas di laboratorium tidak pernah tercapai di dunia nyata. Dari sini kita bisa disimpulkan, secara medis dan kesehatan masyarakat, masker tetap merupakan alat yang sangat efektif untuk minimalkan penyebaran penyakit saluran pernapasan. Sekian dari kami sebagai moderator. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Zaniro sebagai moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini dengan tema apakah olahraga rutin penting untuk dilakukan? Tujuan diskusi ini adalah untuk memahami dampak positif dan negatif dari olahraga. Saya harap seluruh peserta diskusi dapat menyampaikan pendapat dengan sopan, tertib, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Karena kalau semua bicara bersamaan, itu bukan diskusi, itu pasar malam. Baiklah, untuk memulai kegiatan diskusi, saya persilakan penyaji menyampaikan materinya. Saya Kaisa Aulia Sofia Pengaja dari pihak Pro. Saya Zati Alkanza dari pihak Pro. Saya Rita Aura dari pihak Pro. Ini sudah mungkin dari pihak Pro. Saya Fatih Hatul dari pihak kontra. Saya Aklia Hirza dari pihak kontra. Saya Fatika Sidiakila dari pihak kontra. Saya Anggun Hadista Rizky dari pihak kontra. Saya Nina Askia dari pihak kontra. Diskusi dimulai. Kami dari pihak Pro menegaskan bahwa olahraga harus dilakukan secara rutin karena merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kebutuhan kesehatan fisik dan mental. Kami akan langsung menegaskan inti permasalahan agar tidak melebar. Yang dimaksud rutin itu bukan harus setiap hari, tetapi dilakukan secara teratur dan konsisten. Dengan demikian, olahraga menjadi sesuatu yang realistis dan dapat dilakukan oleh semua orang. Poin pertama, tanpa olahraga tidak ada cara paling efektif untuk menjaga kebugaran tubuh secara alami. Semua orang membutuhkan aktivitas fisik, ini bukan opini, tetapi kebutuhan biologis. Oleh karena itu, menolak olahraga rutin sama saja dengan mengabaikan kebutuhan tubuh sendiri. Olahraga penting untuk menjaga kesehatan tubuh, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai kebiasaan ini. Bagi sebagian orang, olahraga tidak harus selalu dilakukan secara rutin tiap hari, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Rutin tidak berarti setiap hari, cukup 15-30 menit beberapa kali dalam seminggu. Dalam 24 jam, tidak logis jika seseorang tidak memiliki waktu sama sekali untuk menjaga kesehatannya. Tidak sedikit pula orang yang memaksa diri berolahraga setiap hari tanpa memperhatikan kondisi tubuh, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Olahraga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, mulai dari yang ringan seperti berjalan kaki. Jadi bukan tidak bisa, tetapi tinggal menyesuaikan kemampuan.
Jika dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup, akan menyebabkan cedera seperti otot atau kelelahan. Justru kurangnya olahraga yang menyebabkan tubuh mudah lelah. Olahraga yang teratur membuat energi lebih stabil, bukan sebaliknya. Jujur aja, gak semua orang punya waktu luang. Buat yang kerjanya lembur atau sibuk ngurus rumah, memaksakan olahraga itu malah bikin kurang tidur. Padahal tidur itu cukup penting buat kesehatan daripada maksain lari tengah malam pas badan lagi capek-capeknya. Sebagai penutup, kami tegaskan kembali bahwa olahraga rutin adalah kebutuhan yang tidak tergantikan. Fleksibilitas waktu justru memperkuat bahwa semua orang mampu melakukannya, sehingga tidak ada alasan rasional untuk menolaknya. Dengan ini, kami menyatakan bahwa posisi pihak pro lebih kuat secara logika, fakta, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kami bahwa olahraga sangat bermanfaat meskipun memiliki hambatan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan secara teratur, tidak perlu rutin setiap hari, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Baik, terima kasih. Demikian diskusi pada hari ini telah selesai. Dari hasil diskusi, kita dapat memahami bahwa olahraga menjadi sesuatu yang realistis dan dapat dilakukan semua orang. Namun, bagi sebagian orang, olahraga tidak harus dilakukan tiap hari, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyaji dan seluruh peserta yang telah mengikuti diskusi dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi. Moderator juga manusia, bukan AI superkomputer yang hidupnya telah terlatih ke kelompok. Akhir kata, semoga hasil diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja sama kursinya bisa dikembalikan seperti semula. Ini mejanya siapa? Ya, minta tolong nih bisa dikembalikan lagi. Hai Mbak, ini masih ada satu meja yang udah duduk yang bagus Mbak, ini yang duduk bisa dibalikan. Hari ini kita tadi sudah melaksanakan praktek diskusi, alhamdulillah sudah selesai semua 6 kelompok. Kalau dari saya sih semuanya sudah bagus.
Tapi saya lebih suka yang kelompok terakhir tadi, kelompok berapa tadi ya? 5 sama 6 ya. Itu sudah jelas dia juga saling bertanggapan. Yang lain juga sama, sudah bertanggapan. Cuma menurut saya yang lebih bagus di kelompok 5 sama 6. Dari moderatornya juga bagus, sudah paham apa yang saya maksud. Gimana tadi? Seru nggak debatnya? Debat mini tadi ya. Debat mini. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita sudah melaksanakan praktek diskusi. Kurang lebih seperti tadi praktek diskusinya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.